Selamat datang kembali kawan-kawan di channel saya, Puguh Windrawan. Sekali lagi saya akan berkisah atau membicarakan serta mendeskripsikan mengenai etnis Tionghoa yang ada di Indonesia. Ya, kalau kita bicara soal etnis yang satu ini, diskursus dan diskusi seolah tidak ada habisnya. Apabila dibandingkan dengan etnis-etnis lain yang kemudian pernah ada dan hidup sampai sekarang di Indonesia, etnis Tionghoa ini memperoleh diskusi dan diskursus yang cukup panjang dan padat. Mulai dari prasangka negatif yang meliputi etnis ini, terutama pada periode kekuasaan Orde Baru misalnya, serta kisah-kisah diskriminasi yang menimpanya. Kalau kita bicara diskriminasi, lagi-lagi ya kita bicara soal Orde Baru pada waktu itu. Kalau sekarang hal-hal seperti itu yang tadi saya katakan soal diskriminasi dan sebagainya, itu mungkin tidak terlalu tampak karena kemudian era keterbukaan dan era konsep hak asasi manusia yang diaplikasikan kepada kehidupan bernegara di Indonesia sudah mulai nampak. Artinya ketika kemudian itu diterapkan, hal-hal seperti diskriminasi kemungkinan kecil untuk kembali terulang. Tapi sebagai sejarah, tidak ada salahnya kita kemudian melihat atau mengungkap kembali peristiwa-peristiwa yang terjadi dan berkaitan dengan etnis Tionghoa yang ada di Indonesia, terutama berhubungan dengan kisah-kisah yang ada di baliknya. Kali ini saya akan membahas bagaimana kemudian kisah etnis Tionghoa yang memberikan perlawanan kepada VOC yang kemudian bermetamorfosis menjadi pemerintah kolonial Belanda di Indonesia. Sekaligus ini menjadi batasan agar kemudian nanti kalau kita bicara soal etnis Tionghoa yang ada di Indonesia tidak terlalu lebar. Jadi kita batasi di persoalan itu saja, di periode itu saja. Halo semuanya teman-teman, jumpa lagi bersama saya Bastian Sebo dan ini permintaan dari salah satu subscriber Bastian Sebo yang meminta saya untuk mereact video ini dan saya rasa video ini menarik ya teman-teman. Ini kita kembali kepada keberagaman etnis, suku, ras yang ada di Indonesia ya. Kita di Indonesia, mau siapapun itu, kalau sudah menjadi warga negara Indonesia, dia itulah adalah warga negara Indonesia. Kita merasa sama ya, merasa serasa senasib dan sepenanggungan, seatap, serumah. Oke teman-teman, seperti apa video perjuangan etnis Tionghoa bersama dengan penduduk Indonesia pada masa itu mengusir penjajahan Belanda? Mari kita sama-sama menyimak videonya berikut ini. Jika berkenan silahkan tonton video ini sampai habis agar kemudian kita bisa melihat dan merangkum peristiwa-peristiwa serta momentum-momentum apa saja yang menarik berkaitan dengan perlawanan etnis Tionghoa ketika Nusantara berada di tangan VOC dan pemerintah kolonial. Dan dengan menonton sampai habis, siapa tahu ini akan menambah wawasan kita semua, akan menambah wawasan kawan-kawan ketika melihat sejarah yang ada di Indonesia. Oke, mari kita dengarkan penjelasannya. Oke, kita mulai pada tanggal 23 Juni 1596. Pada saat itu armada Belanda, armada kerajaan Belanda tepatnya yang dipimpin oleh Cornelis de Houtman itu mendarat di pelabuhan Banten. Mereka terkejut melihat situasi yang ada di pelabuhan Banten. Kenapa mereka bisa terkejut? Karena ternyata banyak sekali etnis Tionghoa yang berbaur dengan penduduk lokal. Mereka saling berdagang dan saling berkomunikasi dengan baik. Terlebih lagi ketika kemudian armada Belanda ini juga menjelajah pelabuhan-pelabuhan lain di sekitar Banten, misalkan di pelabuhan Manila atau di pelabuhan Phnom Penh. Situasinya juga nyaris sama. Ini artinya waktu itu memang ada kerukunan yang terjalin antara etnis Tionghoa dengan para penduduk lokal, termasuk di pelabuhan Banten itu. Dari catatan sejarah, di Banten sendiri pada tahun 1600-an sudah terdapat 3.000-an etnis Tionghoa yang ada di daerah tersebut. Dan selanjutnya ketika mengetahui situasi itu pada tahun 1611, Gubernur VOC kemudian mengutus Jan Pieter Sun Kun untuk datang ke pelabuhan Banten. Tujuannya untuk berdagang. Alangkah terkejutnya si Jan Pieter Sun Kun ini ketika kemudian dia ingin melakukan perdagangan, ternyata ia harus berhubungan dulu dengan orang kepercayaan Sultan Banten pada waktu itu. Dan ternyata orang kepercayaan itu beretnis Tionghoa bernama Sao Bengkong yang kemudian akrab dikenal sebagai Bencong.
Bencong inilah ya, yang kemudian menjadi salah satu orang kepercayaan dari Kesultanan Banten untuk berniaga dengan orang asing. Nah, pertanyaannya kan kemudian kenapa si Bencong ini bisa menjadi orang kepercayaan Kesultanan Banten sekaligus dipercaya oleh para penduduk lokal? Ini yang mungkin harus dicatat karena ternyata Bencong bersama dengan komunitasnya yang etnis Tionghoa itu juga banyak mengajarkan teknologi kepada penduduk lokal, terutama pada bidang pertanian. Bencong bersama komunitasnya mengajarkan kepada penduduk lokal mengenai cara menanam padi yang lebih modern pada waktu itu. Menggunakan sawah yang kemudian berpetak-petak, kemudian mengairinya secara reguler, dan menggunakan pematang. Hal ini yang kemudian membuat hasil panen masyarakat penduduk lokal jauh lebih baik dan memuaskan. Sebelum kedatangan Bencong dan komunitas Tionghoa yang ada di Pelabuhan Banten itu, orang-orang lokal, penduduk-penduduk lokal menanam padi hanya di ladang. Dan itu hasilnya juga sangat tidak memuaskan, sangat tidak bagus. Tidak bisa memenuhi kebutuhan pokok masyarakat pada waktu itu. 1619. Tapi situasinya kemudian berubah cepat. Tatkala kemudian Zhang Pinter Sun Kun tidak lagi berkuasa di Jayakarta dan kemudian digantikan oleh orang lain, maka konflik-konflik mulai bermunculan, terutama berkaitan dengan hubungannya dengan etnis Tionghoa. Ada kesan untuk saling memperebutkan pengaruh di Jayakarta antara VOC dan etnis Tionghoa ini. Dan VOC sendiri merasa bahwa etnis Tionghoa bisa mengambil hati penduduk lokal, dan menurut VOC hal ini sangat membahayakan karena VOC berkeinginan untuk merebut Jayakarta secara penuh. Sementara ketika melihat keakraban antara etnis Tionghoa dan penduduk lokal, hal ini mungkin akan menimbulkan kesulitan, sehingga lambat laun VOC kemudian mulai merubah strateginya. 1740. Puncak konflik terjadi pada tahun 1740. Pada waktu ini, VOC kemudian membantai dan membunuh 10 ribuan etnis Tionghoa. Sebuah pembunuhan massal yang mungkin sangat mengerikan. Dan latar belakangnya sudah bisa kita tebak sebenarnya. Ini rebutan pengaruh. Dan VOC merasa bahwa etnis Tionghoa pada waktu itu bisa membahayakan kedudukan VOC di mata penduduk lokal. Ketika terjadi pembantaian, etnis Tionghoa tentu saja tidak terima. Sebagai kelanjutan dari konflik ini, sebagai kelanjutan dari pembunuhan massal ini, etnis Tionghoa yang ada di berbagai daerah lain kemudian bergerak, termasuk yang ada di Jawa Tengah. 1740 sampai 1743. Yang ada di Jawa Tengah, etnis Tionghoa kemudian bersekutu dengan penduduk lokal, penduduk Jawa terutama. Hal ini dilakukan untuk melawan VOC. Terjadilah peperangan. Perang ini terjadi selama 3 tahun, antara tahun 1740 sampai 1743. Sebenarnya pada waktu itu VOC nyaris kalah. Mereka terdesak dan bahkan menurut para sejarawan nyaris keluar dari Pulau Jawa karena peperangan ini. Melihat situasi ini, kemudian VOC merubah strateginya dengan kemudian menjalin komunikasi dengan pihak-pihak lain. VOC kemudian meminta bantuan Sunan Pakubuwono II yang ada di Mataram dan Pangeran Adipati Cakradiningrat IV yang berasal dari Madura. Dengan tambahan 2 kekuatan itu, akhirnya kemudian VOC lambat laun bisa mengalahkan kekuatan etnis Tionghoa yang bekerja sama dengan penduduk lokal. Kalau mau dicatat, sebenarnya yang terjadi di Batavia di tahun 1740 di mana kemudian VOC membantai 10 ribuan etnis Tionghoa adalah merupakan sebuah awal mula konflik yang lebih besar sebenarnya. November 1810. Contohnya yang terjadi pada November tahun 1810. Saat itu Raden Rongga yang merupakan menantu dari Sultan Hamengkubuwono II memimpin perang melawan VOC, dan dalam perang ini Raden Rongga kemudian menggandeng kekuatan dari etnis Tionghoa. Bahkan ketika Sultan Hamengkubuwono III berkuasa, etnis Tionghoa ini kemudian mendapatkan hadiah. Hadiah itu hasil dari hubungan baik yang selama ini telah terjalin. Seorang etnis Tionghoa bernama Tan Jin Sing kemudian dihadiahi tanah
dan bahkan dilantik menjadi Bupati Yogyakarta dan mendapatkan gelar Raden Tumenggung Sejo Diningrat. Perang Jawa. Pada Perang Jawa yang terjadi antara 1825 sampai 1830, etnis Tionghoa ini ternyata juga kedapatan membantu perang, membantu Pangeran Diponegoro dan koleganya dalam melawan VOC. Banyak etnis Tionghoa yang membantu melakukan itu, membantu perang. Selain itu, banyak di antara mereka berbaur dengan penduduk lokal, entah itu menikah, dan ada beberapa yang kemudian memeluk agama Islam sesuai dengan kepercayaan Pangeran Diponegoro pada waktu itu. Melintas zaman, ketika kemudian VOC yang kemudian berubah menjadi pemerintah kolonial semakin menunjukkan kekuatan dan menancapkan kuku kekuasaannya di Nusantara, etnis Tionghoa juga tetap melakukan perlawanan dengan strategi yang mungkin berbeda. Tidak lagi face to face atau melakukan kontak fisik. Salah satu strategi yang dilakukan adalah pada bidang pendidikan. 17 Maret 1900. Pada 17 Maret tahun 1900, sebuah organisasi Tionghoa berdiri. Organisasi ini dijalankan secara modern dan bernama Tionghoa Hue Kwan, atau yang kemudian para sejarawan menyingkatnya sebagai THHK. Organisasi ini ada di Batavia. Setahun kemudian, organisasi ini kemudian membuka sekolah. Dengan dibukanya sekolah ini, daerah-daerah lain juga membuka sekolah yang sama. Sekolah ini sendiri dikhususkan untuk orang-orang Tionghoa, etnis Tionghoa. Melihat situasi itu, pemerintah kolonial tidak mau kalah. Mereka kemudian juga membuka sekolah yang sama. Sekolah itu kemudian didirikan untuk etnis Tionghoa. Etnis Tionghoa yang kemudian masuk ke sekolah yang didirikan Belanda itu harus menggunakan bahasa Belanda. Ini adalah strategi Belanda untuk memecah belah kekuatan etnis Tionghoa. Dan ternyata berhasil. Kedepannya etnis Tionghoa ini kemudian terpecah menjadi dua. Salah satunya kemudian berpihak kepada Belanda. Kalau dikaji ulang, kawan-kawan, organisasi yang didirikan oleh etnis Tionghoa ini menginspirasi munculnya organisasi-organisasi serupa yang ada di Nusantara. Salah satunya adalah organisasi yang didirikan kaum elit Jawa pada waktu itu yang bernama Budi Utomo. Kemudian diikuti lagi dengan organisasi yang lain seperti Sarekat Dagang Islam, bahkan Muhammadiyah. Nah, itu kawan-kawan sekilas bagaimana kemudian kisah etnis Tionghoa yang mencoba untuk melakukan perlawanan terhadap kekejaman yang dilakukan oleh VOC yang bermetamorfosis menjadi pemerintah kolonial. Pasca situasi ini tentu saja banyak kejadian yang lain. Jika kawan-kawan ada pendapat, ada komentar, ataupun ada fakta sejarah yang lain, kawan-kawan bisa tuliskan di kolom komentar. Atau bila ada fakta yang saya sajikan salah, kawan-kawan juga bisa menuliskannya di kolom komentar. Ada, yaitu saya ingin berterima kasih kepada Pak Puguh Windrawan yang sudah menjelaskan sejarah seperti ini, sehingga bisa memberikan edukasi kepada generasi milenial Indonesia ya. Memang ada penjelasan di buku-buku sejarah, tetapi menurut saya ya, generasi sekarang itu lebih banyak atau lebih senang ya, kebanyakan ya, itu menggunakan media sosial dan mereka mengambil atau menyerap informasi dari media sosial. Nah, dengan adanya video dari Pak Puguh ini, itu bisa memberikan manfaat atau edukasi sejarah kepada generasi bangsa Indonesia, agar kita semua menyadari bahwa perjuangan untuk mendapatkan kemerdekaan itu adalah perjuangan dari semua lapisan masyarakat Indonesia ya. Semua lapisan masyarakat Indonesia yang saya maksudkan di sini ya termasuk etnis Tionghoa ini dan sebagainya. Dari sini kita dapat belajar bahwa
di Indonesia, perjuangan untuk merebut kemerdekaan, mengusir penjajah, itu juga ada jasa dari etnis Tionghoa ini. Oleh karena itu, etnis Tionghoa ini adalah bagian dari Indonesia. Mereka adalah warga negara Indonesia yang sudah bersatu padu, yang sudah membaur dengan kita sejak dahulu kala. Oke, terima kasih Pak Puguh Windrawan. Nah, ini video menurut saya bermanfaat dan perlu untuk saya publikasikan. Semoga ini semua makin menumbuhkan rasa cinta dan rasa bangga kita sebagai suatu bangsa yang besar, yakni bangsa Indonesia.